Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pendahuluan tentang nirmana. Apa itu nirmana? Kemudian apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita ikuti bersama. Di sini kita akan mempelajari peran nirmana dalam penciptaan karya, terutama pada penciptaan karya media, video, film, kemudian mampu memahami elemen dasar rupa. Elemen dasar rupa itu ada titik, garis, bidang, bentuk, kemudian volume. Kemudian mampu memahami elemen warna dan komposisinya. Lalu memahami kaidah tata susun termasuk pada prinsip elemen desain, ada repetisi, kesatuan, keseimbangan, proporsi, dan dominasi. Kemudian mampu memahami dan menerapkan unsur dan prinsip elemen desain tadi dalam karya fotografi, dalam karya videografi, dan mampu menerapkan unsur dan prinsip elemen desain dalam karya video. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi akan ada dua poin penting. Yang pertama adalah unsur rupa, kemudian prinsip desain. Nah, dua poin penting ini akan kita kombinasikan, akan kita analisis supaya kita bisa menghasilkan atau menyusun, menata rupa supaya memiliki komposisi yang estetik. Nah, dari tugas-tugasnya kita akan mengalami beberapa proses belajar. Salah satunya adalah menggambar, yang pastinya kita harus bisa mengelaborasi bagaimana sebuah kaidah tata rupa yang ada di kepala kita, yang bisa kita imajinasikan, itu dapat kita wujudkan dalam bentuk sebuah karya dua dimensi yang berwujud, gitu ya, untuk melatih kepekaan estetik kita. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari warna juga, yang itu juga termasuk ke dalam salah satu unsur rupa. Kemudian kita akan berlatih menerapkan unsur rupa dan prinsip desain dalam media yang lain, yang tadinya kita menggunakan media pensil, kertas, pulpen, alat warna, alat menggambar, kemudian kita akan menggunakan media lain, yaitu kamera. Ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah komposisi memanfaatkan unsur rupa dan prinsip desain. Jadi di sini ada unsur rupa bentuk burung yang direpetisi menggunakan prinsip desain repetitif dan memanfaatkan komposisi kontras. Jadi ada bidang kontras antara hitam dan putih yang membentuk satu permainan ruang negatif dan positif. Nah, ini adalah salah satu aplikasinya ketika kita menerapkan unsur rupa dan prinsip desain pada framing sebuah video atau film, gitu ya. Kita bisa lihat di sini akan ada prinsip repetitif, gitu ya, mengulang-ulang bentuk yang sama. Tentara-tentara berwarna putih ini, stormtrooper ini memberikan kesan bahwa tentara ini ada dalam jumlah yang banyak di dalam ruangan yang sangat besar, ditunjukkan dengan cara memberikan efek garis perspektif dari ujung kanan atas menuju kiri bawah, yang itu menimbulkan efek bahwa menimbulkan efek ada bentuk yang mengecil kemudian membesar di ujung frame, dan di situ keluarlah efek kedalaman ruang yang memperlihatkan bahwa ini adalah satu scene dengan setting atau tempat yang luas dan besar atau grande begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh tugas yang bisa kita latih untuk melancarkan atau melatih kepekaan estetis kita pada komposisi. Dan sebelah kiri di sini kita lihat ada ya repetitif,
kemudian di sebelah kanan juga repetitif, tapi dipadukan dengan prinsip gradasi atau transformasi begitu. Nah, ini adalah salah satu quote yang saya ambil dari Yuri Antar, dari seorang arsitek. Dia memberikan statement bahwa tidak ada beban konseptual pada dirinya karena menjadi pintu pembuka pengalaman seseorang atas apa yang dianggapnya indah dan harmonis. Gitu. Jadi estetika sendiri itu memang menganalisa unsur-unsur formal yang ada di dalam sebuah tata rupa atau komposisi gitu ya. Jadi memang pada awalnya tidak memberikan satu beban konseptual, tapi dari situ akan terbuka banyak pengalaman persepsi atas apa yang dianggap indah atau harmonis gitu. Nah, untuk apa sih belajar nirmana? Jadi nirmana berfungsi sebagai acuan dasar yang bisa diterapkan dalam merancang desain atau karya yang indah seperti yang diharapkan dengan kita memahami unsur dan alasan yang membuat suatu komposisi tampak bagus dan indah. Jadi ketika kita sebagai praktisi, videografer, filmmaker itu pasti akan selalu membayangkan sebuah scene di mana ada framing-framing cantik, ada view-view yang estetik begitu. Tapi bagaimana ya caranya untuk mewujudkan itu semua? Nah, cara mewujudkannya pada mulanya awalnya adalah dengan memahami nirmana itu, dengan memahami unsur rupa, dengan mendalami prinsip-prinsip desainnya. Jadi satu set pengetahuan ini digunakan untuk kita bisa menyusun sebuah komposisi yang indah dan estetik secara efektif. Gitu, karena ini adalah sebuah formulasi yang sudah ditemukan dan sudah terbukti gitu, oleh para pendahulu seniman-seniman terdahulu yang sudah memperhitungkan kira-kira apa-apa saja yang membuat sebuah tata rupa atau komposisi terlihat indah. Begitu. Jadi kita hanya ibaratnya mengambil tips and trick gitu ya, mengambil satu esensi pengetahuan mengenai unsur apa saja, prinsip apa saja membuat sebuah tata rupa itu menjadi estetik. Nah, di sini tidak semua orang mempunyai pengalaman dan lingkungan yang menunjang dalam tahap pengembangan insting kreativitas tersebut. Sehingga pembelajaran nirmana ditujukan dengan melatih dan mengasah kreativitas seseorang dengan terus berpraktek. Pada dasarnya, ya kita butuh teori tentang unsur rupa, prinsip desain. Kita sudah mengetahui, memahami apa-apa saja yang menyusun sebuah komposisi. Namun dalam perjalanannya kita tetap harus melatih itu dengan banyaknya jam terbang, dengan melatih komposisi, dengan menggambar, dengan buat framing-framing dengan kamera gitu, yang menerapkan unsur dan prinsip desain itu untuk melatih kepekaan estetik. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena nirmana merupakan esensi dan catatan yang disimpulkan dari berbagai desain dan karya seni yang sudah berhasil sebelumnya. Jadi kita tidak perlu susah-susah menemukan kembali apa saja yang kira-kira menjadikan suatu komposisi atau tata rupa itu terlihat estetis. Nah, baru setelah kita memahami dan mengendapkan ilmu tentang nirmana ini, kita bisa secara bebas, atau istilahnya karena kita sudah memahami secara mendalam, kita bisa secara bebas menemukan satu susunan atau komposisi yang sesuai dengan karakter karya kita. Tuh, jadi bisa saja kita merumuskan satu, ini loh estetika menurut saya, itu juga pasti bisa akan terjadi. Tapi sebelumnya kita harus tetap menemukan pemahaman kita terhadap teori unsur rupa dan prinsip desain itu. Nah, nanti kita akan mempelajari unsur-unsur rupa dan kita akan mempraktekannya dalam semua bentuk praktik begitu ya, dari yang manual dengan kertas dan pensil dengan alat warna, kemudian kamera. Nanti kita akan mempelajari unsur titik
garis, bidang, ukuran, arah, tekstur, ruang, kedudukan, dan volume. Semua unsur ini bisa tersusun dalam keseluruhan kesatuan. Jadi titik tidak harus bertemu dengan titik semua. Jadi titik bisa bertemu dengan bidang, bisa bertemu dengan garis yang mereka akan saling berpadu padan. Yang mungkin ketika garis bertemu bidang, kemudian akan memunculkan sebuah efek volume atau mungkin kedudukan gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita melihat satu komposisi, kita bisa menemukan banyak sekali unsur rupa begitu. Nah, di sini adalah pemahaman dasar dari A, B, C, D. Kenapa titik itu menjadi penting? Karena titik adalah awal mula terciptanya garis. Ya, jadi yang di titik A, di poin A itu titik yang kemudian dia berjalan ke titik lainnya, itu kita namakan dengan, kita pahami bersama dengan garis. Kemudian ketika garis memiliki perjalanan ke arah lain di bidang 2 dimensi, dia akan menjadi bidang begitu. Kemudian yang D, ketika bidang itu berjalan lagi di bidang 2 dimensi atau 3 dimensi, itu bisa menjadi volume. Tapi kita karena lihatnya di sini adalah layar gitu ya, 2 dimensi, jadi ini adalah sebuah efek volume gitu, yang seolah-olah ini adalah bidang 3 dimensi, padahal kita melihatnya dari wujud 2 dimensi. Nah, yang di sebelah kanan kita akan melihat berbagai macam bidang, dari bidang geometris yang di bagian A, kemudian di B bidang organis, kemudian C dan D adalah bidang bersudut bebas, dan E dan F merupakan satu bentuk-bentuk bebas yang mereka bisa merupakan paduan dari bentuk geometris, organis, dan bersudut bebas. Nah, di sini ada satu unsur yang dia sebenarnya sangat berkaitan dengan prinsip desain, yaitu interval tangga atau yang kita biasa kenal dengan gradasi. Jadi gradasi itu tidak hanya milik dari warna, gradasi warna gitu yang kita kenal sehari-hari, tapi ada gradasi ukuran, ada gradasi arah, ada gradasi bentuk transformasi begitu ya. Seperti yang kita lihat di sebelah kiri, itu merupakan gradasi ukuran dan arah. Jadi ada transformasi ukuran dari besar ke kecil. Kemudian transformasi pergantian arah yang tadinya dia 90 derajat menjadi 180 derajat ya. Jadi berdiri dari sampai ke tidur gitu. Kemudian ada gradasi bidang atau interval tangga bidang, yang itu merupakan transformasi dari bentuk. Jadi yang tadinya segitiga, kemudian dia terrepetitif atau terrepetisi, terulang-ulang, kemudian berubah bentuknya menjadi lingkaran. Kemudian di bawahnya juga dari kotak menjadi lingkaran atau bentuk-bentuk bebas lainnya yang memiliki transformasi dengan pengulangan yang sedikit demi sedikit berubah. Itu kita namakan dengan gradasi bidang. Nah, di sini ada lagi macam-macam rawat bidang yang sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya. Ada bidang geometri, kemudian bidang organik, bersudut bebas, bidang gabungan, dan bidang maya. Bidang maya itu satu bentuk yang seolah-olah dia memiliki efek seperti ada kedalaman di dalamnya. Nah, kemudian di sebelah kanan kita lihat ada kedudukan, arah, jarak, gempal atau volume gitu ya. Yang masing-masing sebenarnya intinya adalah bagaimana unsur rupa ini memberikan satu efek tertentu, memiliki efek kedudukan. Jadi ada tumpang tindih antar bentuk atau antar bidangnya. Kemudian efek arah, jadi seolah-olah bentuk-bentuk ini atau bidang-bidang ini memiliki satu titik menuju arah, itu bisa ke tengah, bisa menuju pusat, bisa menyebar
gitu. Kemudian ada efek jarak, jadi bidang itu seolah-olah memiliki jarak dengan bidang lainnya. Kemudian yang gempal atau volume sama, jadi seolah-olah dia memberikan efek bahwa bentuk tersebut memiliki ruang atau kedalaman di dalamnya. Nah, tadi kita mempelajari unsur rupa yang tadi ada banyak sekali, dan nanti di belakang akan kita bahas satu persatu. Kemudian ada prinsip dasar seni atau prinsip desain elementer, yaitu ada yang paling penting dalam seorang penata rupa yang paling penting dalam yang harus kita ketahui sebagai pengkarya seni di media digital gitu ya, video atau film, yaitu kesatuan. Yang di situ ada kesamaan, kemiripan, kemudian ada proporsi, ada keseimbangan, ada irama, dan dominasi. Jadi kesemuanya ini nanti sama seperti unsur rupa tadi memiliki satu konsep yang bertumpang tindih gitu. Tidak salah, tetapi memang mereka semua memiliki peran dan letaknya masing-masing gitu. Bisa jadi dalam kesatuan ada irama, ada proporsi, ada keseimbangan. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana kita bisa mengidentifikasi sebuah karya rupa atau tata rupa dengan masing-masing prinsip ini. Bisa jadi dalam satu framing itu ada kesatuan, ada proporsi juga, ada keseimbangan, ada irama, ada dominasi. Jadi kesemuanya ini bisa saling berpadu padan. Oke, sampai di sini pendahuluan kita pada unsur rupa dan prinsip desain. Selanjutnya kita akan menonton video yang juga akan menjelaskan tentang, yang akan memperdalam pemahaman kita tentang apa sih pentingnya kita memahami nirmana dalam menyusun komposisi, entah itu ya video, foto gitu. Dan ini bisa berlaku dimanapun gitu, untuk lukis, untuk itu tadi foto, untuk dalam rasio berapapun gitu, dalam rasio 4:3, 16:9 yang biasa kita pakai sehari-hari ketika kita hendak publish karya kita di media digital. Oke, sama-sama kita simak terlebih dahulu. Films are made up of sequences. Sequences are made up of scenes. And scenes are made up of shots. In previous episodes, we covered frame rates, camera movement, and editing techniques. Today, we'll look at the elements within the shot that make up its composition. This is episode 11 of The Shot List. Composition. We've got more episodes in this series coming soon. Get subscribed and enable notifications so you don't miss out. At the end of the video, we'll show you how to download our free ebook on composition elements. Now, let's begin. Simply put, composition is the arrangement of elements in an image. It is not only what you include in a frame, it's the relationship between those elements that creates the overall meaning. This concept began long before motion pictures, when images needed to tell a complete story in a single frame. Consider how much storytelling can be done in one image. We have characters, a situation, a power dynamic, a sense of drama, theme, movement. Composition also relies on aspect ratio, the size and shape of the image itself. In fine art, portraits are more naturally composed vertically, while landscapes benefit some horizontal compositions. Likewise in film, while the basic elements of composition always apply,
there are different considerations between a squarish frame and a rectangular frame. Understanding these elements is key to understanding composition. And now, our first element: points. Composition is all about directing the viewer's eye, and points in an image are immensely effective in this regard. Focal points, whether they be points of intersection or just a small dot, can be used to draw an eye's attention. Where does your eye go in this shot from road to perdition? Notice how the composition draws our eyes to the focal point. Using points to direct attention is a popular technique in wide shots. Filmmakers will often use an uncluttered canvas so that naturally our eye goes to the point. But points aren't relegated to wides. Here, our eye is directed to the point of a sword. Points are often used in conjunction with the rule of thirds. The rule states that the subject of a frame should be placed at one of the 4 intersections of the vertical and horizontal thirds of a shot. Vincent! Nico! Another compositional technique that uses points is the golden triangle. This is created when you draw a diagonal line from corner to corner, and then lines from the other 2 corners intersecting at right angles, creating 2 balanced focal points. Points are a remarkably simple way to get your audience to focus on a particular area of your composition, especially in tandem with our next element: lines. Lines are the fundamental building blocks of composition. Vertical lines can suggest height and strength. Horizontal lines can suggest distance and calm. Diagonals can add an off-kiltered energy to a frame, while curved lines can make more graceful compositions. You can also use leading lines to pull the eye in a certain direction. Here, Christopher Nolan uses the lines of a hallway to draw our eye directly to the subject of the frame. In Raging Bull, Scorsese uses the ropes and lens flares to point directly at Jake's opponent. Lines in composition create a sense of direction and mood, and when combined, they create an entirely separate element of composition: shapes. Shapes make up our visual reality, so it's no surprise that they are important in composition. Triangles, circles, squares all bring a kind of visual unity to the image. A clean geometric shape can add a tidy and satisfying feeling to a frame, as if everything is in order, whereas irregular or organic shapes can feel more natural or even chaotic. Swamp it, if you don't pick it up, I'm gonna shoot in your foot! Move it! Shapes can also create frames within frames, giving the viewer a smaller area of focus within an image. These secondary frames can evoke anything from claustrophobia to comfort, all depending on the shape, where it's placed, and the context of the scene. Shapes are used to build structures, but our next elements have more to do with sensations, textures and patterns. Like shapes, textures and patterns also help shape and inform how we read an image. Every object has a texture: smooth, patterned, or somewhere in between. Texture is often achieved through the collaboration between cinematographers and production designers. Even light can add different textures to an image. Texture can be used to have a subject pop from the background or blend in. Notice how busy the texture in this composition from Barry Lyndon is. Here, texture is used to create an ornate opulence. Consider the juxtaposition of textures between Wally and Eve and how it informs their personalities. Directive. Classified. Patterns also play an important role in composition. Power and control. Harmony. Insanity. All ideas that could be suggested with simple repetition. And breaking these patterns can be just as interesting. Consider how the pattern is broken in this shot and what it might suggest.
or how the carpet design in The Shining evokes a disorienting maze. Texture and pattern give the audience a more tangible connection to the imagery, and our next element adds dimension to the image. Space. Space is crucial in composition, and it can be split into two categories: positive and negative. Positive space is the area given to your subject, and negative space is the empty space around them. The relationship creates various ideas or moods. The larger the object in the frame, the more importance it has. From extreme wide shots that leave your subject isolated and vulnerable, to extreme close-ups that empower them. Other than the amount of negative space, the location of it also matters. Headroom is the amount of negative space above the subject's head, usually kept to a minimum. Lead room, or looking room, is the amount of negative space in front of the subject, which is usually much more than the amount behind them. But breaking these rules can be just as effective. Filling the frame is a technique that gives the subject most or all positive space, a form of sensory overload that can create a sense of chaos. The opposite can be equally effective. A simplified frame can be soothing, or even sad. These are all considerations of the 2D space of a frame, and in the next section we'll add a third dimension to our compositions: depth. Film is a two-dimensional medium representing three-dimensional space, and the best way to accomplish this illusion is with depth. We divide this space into three sections: the foreground, middle ground, and background. Each of these planes can be used to layer compositions that create hierarchies of meaning and relationships. Shallow focus isolates the subject from the other planes. If an object is in focus, our eyes will prioritize it, and changing focus during a shot draws our attention even further. In this shot, the pill is closer to the lens, but we don't focus on it until the camera does. Uh-oh. Deep focus, referring to a large depth of field, allows for multiple layers of attention, as Citizen Kane pioneered. My father has a right to. Here, all three planes are employed to visually create a hierarchy of importance and power. The mother asserts dominance in the foreground. The father flounders in the middle ground, while little Charlie plays innocently in the background. Depth is an illusion that turns a flat image into an entire world. The next element helps keep that world in order: balance. No matter how you use space or depth, the rule of thumb is that the frame should be balanced. A subject positioned frame right, with nothing on the left, feels imbalanced. The same effect can happen with a foreground subject with nothing in the background. One technique to maintain balance is the rule of odds, which states that when shooting multiple subjects, it's more visually pleasing for the group to be an odd number. Why is it, when something happens, it is always you three? Believe me, Professor, I've been asking myself the same question for 6 years. The golden ratio also utilizes balance, and there are a few ways to use it in composition. Related to the Fibonacci sequence, it is a ratio of 1 to 1.618, otherwise known as the number phi. If we draw a rectangle using the golden ratio and continue to divide it with the same proportions, it creates what's called the golden spiral. We can actually find this spiral in nature, and it has become a common tool in composition. Artists like Salvador Dali and photographers like Henri Cartier-Bresson have used the golden spiral to create a natural balance to their compositions. But you don't need something this complex to bring the golden ratio into your compositions. If we take the height of a film frame and draw a line using this ratio, we find an ideal location to place a subject's eyes, or the horizon. In this way, the applications are endless. Balance can also mean symmetry. Wes Anderson famously will often opt for symmetrical framing in lieu of the rule of thirds or the golden ratio. Is that my bell? Of course,
There are times when you want to make an audience uneasy with an unbalanced frame. Balance helps keep the image organized and stable. On the other hand, our next element can easily create instability. Angle. One of the more underutilized elements of composition is angle. Angle is perspective. It's about what we're seeing. It's about how we're seeing it. Most compositions will keep the camera parallel to the ground, but there are many opportunities to switch it up. A high angle makes the subject seem small and less powerful. A low angle does the opposite. An overhead angle gives a more detached and objective perspective. Sometimes the moment calls for a Dutch angle, tilted to either side along the horizontal axis. Like an unbalanced frame, this strategy can make an audience feel on edge, or give a shot the kinetic energy. For a complete guide to camera angles, check out episode 3 of this series, linked below. Any of these camera angles can accent or enhance some of the compositional techniques we've already covered, including our final element, color and tone. The use of color in a frame can also help direct a viewer's eye. Consider what various color schemes bring to the composition. Monochromatic, analogous, complementary, or triadic color schemes all have great influence over how we read an image. Color can even overrule other methods of composition. In this shot from In the Mood for Love, the background has a busy texture that normally would draw our attention. But Wong Kar-wai uses the juxtaposition of the bright green of Mrs. Chan's dress with the red background to make her the undeniable subject of the frame. Check the description for a link to download our ebook on how to use color in film. Similar to color, another important aspect of composition is tone, which refers to the brightness and contrast within an image. A brightly lit image has obviously different tonal qualities than a dark image. Blending dark and light in the same image creates a more complicated message. And since our eyes are naturally drawn to the brightest parts of an image, having your subject lit, surrounded by darkness, helps keep our focus on them. Black Swan, using high tonal contrast, keeps our focus on Nina, while also visualizing themes of good versus evil. When composing your shots, don't forget the role that color and tone play in visual storytelling. For more on the relationship between light and dark, check out our video on chiaroscuro lighting, linked below. Of course, all of these elements of composition can be combined. Color can create patterns, tone can create balance, shapes can create depth, and so on. Now that we've covered the elements of composition, let's see how they can be used in a scene. This scene from Skyfall is all about mystery. As you watch, consider the compositional elements that guide our eyes as we gather clues alongside Bond. Ronson's down. He needs a medical evac. Where is it? Is it there? Hard drive's gone. Are you sure? It's gone. Give me a minute. They must have it. Get after them. I'm stabilizing Ronson. We don't
have the time. I have to stop the bleeding. Leave him. With all of these elements present in every shot, the choices of composition can feel overwhelming. But by planning ahead with a storyboard, filmmakers can use each element with purpose to create the perfect frame. Check the link in the description for our free ebook on composition elements. Oke, dari video yang sudah kita tonton barusan, kita akan pastinya mendapatkan satu insight atau pandangan bahwa Nirmana ini tidak hanya sekedar menyusun unsur rupa dan prinsip desain, tapi ke belakangnya kita sebagai seniman di dunia media baru atau filmmaker atau content creator, pengetahuan tentang Nirmana ini sangat bisa kita terapkan dalam banyak hal gitu ya. Dari sutradara, kemudian dari penulis naskah juga, kemudian dari storyboard artist, dari DOP, dari penata kamera, kemudian dari lighting, kemudian dari penata artistiknya tentu saja, kemudian di editing gitu ya. Jadi semua aspek dalam divisi penyusunan sebuah media digital, audiovisual itu sangat membutuhkan pengetahuan esensi dari Nirmana ini. Begitu. Jadi mungkin kalau misalnya awalnya kita menganggap Nirmana bukannya untuk teman-teman seni rupa saja, tidak. Kita sebagai penata visual, penata rupa gitu, terutama yang ada di bidang audiovisual itu sangat-sangat membutuhkan, apalagi kita nantinya akan memasukkan unsur-unsur audio di dalamnya, ya entah itu musik, volley, sound effect begitu ya. Jadi justru kita akan sangat membutuhkan pengetahuan tentang Nirmana ini. Jadi harapannya ketika kita sudah mendalami Nirmana, baik itu unsur rupanya, kemudian prinsip desainnya, dan kita bisa membuat sebuah komposisi yang cantik gitu. Kita nantinya juga akan bisa menyusun sebuah komposisi yang bisa menceritakan sebuah cerita gitu ya. Jadi karena teman-teman film terutama ya, yang pasti sangat ingin bagaimana cerita kalian itu akan tersampaikan pesan-pesannya. Itu ketika kita bisa memahami Nirmana dan bisa mengendapkan ilmu-ilmu Nirmana ini, kita akan mendapatkan banyak insight dari situ. Jadi ke belakangnya nanti dari video yang kita tonton barusan akan ada banyak poin-poin yang bisa kita breakdown lagi karena ada banyak sekali. Dan kita akan melihat satu persatu kira-kira di dalam framing ini komposisinya apa, ada unsur rupa apa saja, ada prinsip desain apa saja, begitu. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas lebih dalam unsur rupa, yaitu tadi ada titik, garis, bidang, kedudukan, arah, volume, dan yang lainnya. Dan kita akan apresiasi film juga, kita akan menganalisis framing sebuah film dari screenshot-screenshotnya, dan kita akan melihat unsur-unsur rupa apa saja yang membangun dalam framing tersebut. Oke, sampai jumpa di pertemuan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.